caranya tuh untuk melakukan filterisasi informasi supaya Mas Hilmi pada saat itu tidak termasuk dalam echo chamber atau filter bubble. Kalau dulu nggak gitu. Dulu nggak ada, kita nggak bisa bedain mana yang hoax, mana yang enggak gitu ya. Kita cuma bisa nyerap informasi dari sini, dari situ gitu. Dan kemarin kalau nggak salah juga ada salah satu website yang itu tuh menyediakan informasi tentang pemilu di tahun 2024. Karena kita sebagai seorang pemuda ya, kalau aku berpandangan tuh kita sebagai seorang pemuda jangan sampai kita jadi objek demokrasi di tahun 2024 gitu. Oke, sekarang saatnya menjawab beberapa pertanyaan dari teman 11 nih Mas. Ada beberapa pertanyaan dari pemilih pemula yang sudah masuk ke tempat kita gitu. Yang pertama nih Mas, apa yang akan terjadi jika politik identitas tak sesuai dengan nilai yang mereka yakini pada generasi milenial dan Z? Terkait politik identitas nih berarti Mas. Oke, ini menarik ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang politik, ya politik itu sangat beridentitas gitu. Ya sekarang kita lihat gitu, berbagai macam partai yang ada di Indonesia ini memiliki identitasnya masing-masing gitu. Justru akan sangat aneh ketika partai politik itu tidak memiliki identitas. Betul, gitu. betul. Itu yang pertama, yang perlu kita pahami bersama-sama. Terus yang kedua, memang politik ini memiliki identitas, tetapi jangan sampai identitas itu yang justru dipermainkan untuk meraup keuntungan-keuntungan politik gitu. Nah, ini yang pada akhirnya perlu digarisbawahi. Nah, kalau saya tadi poinnya adalah tentang bagaimana Gen Z menyikapi terkait politik identitas itu sendiri ya. Nah, kita sebagai seorang Gen Z atau mungkin sebagai seorang pemuda yang mungkin baru pertama kali memilih nanti di 2024 gitu. Rasa-rasanya udah gak saatnya deh kita kemakan sama narasi-narasi politik identitas itu sendiri. Sekarang mungkin di 2024 ini nanti politik identitasnya bukan lagi agama. Kalau selama di 2019 narasi agama itu sangat kencang banget gitu. Di tahun 2024 ini mungkin isunya bukan lagi isu agama gitu. Kalau di pembacaan saya, mungkin nanti politik identitasnya adalah tentang pemuda. Narasi-narasi pemuda tadi yang disampaikan gitu. Kita tuh 40% pemilih loh yang muda ini gitu. Pasti itu akan jadi alat permainan politik gitu. Entah gimana caranya para baca pres ini, para partai politik ini meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari suara-suara anak muda gitu. Dan pasti nanti akan salah satu cara yang dilakukan adalah menjual narasi anak muda atau menjual identitas anak muda itu sendiri gitu. Nah sekarang gimana caranya kita bisa keluar dari narasi-narasi tersebut, kita bisa keluar dari permainan politik identitas tersebut dengan apa gitu. Tadi teman-teman, kita fokus aja sama isu kawalan-kawalan atau mungkin bahkan program-program yang ditawarkan dari partai politik ataupun dari baca pres ini gitu. Sehingga kita nggak terjebak sama politik identitas. Kita nggak terjebak sama narasi-narasi, oh ini yang si paling anak muda gitu. Oh ini yang si paling Indonesia, oh ini yang si paling NKRI, atau oh ini si paling apa. Kita nggak terjebak di ranah-ranah seperti itu gitu. Kita lebih ke fokus pada substansinya. Politik adalah tentang gagasan-gagasannya, kita fokus pada gagasan-gagasan tersebut. Oke, jadi nggak mudah percaya gitu ya, betul. Harus benar-benar ngelihatnya itu menyeluruh mulai dari visi misinya, apa yang mereka tawarkan gitu, bukan yang ditawarkan di sini juga bukan yang kayak oh karena anak muda banget nih misalnya, oh ini karena si paling nasionalisme gitu ya, tapi yang benar-benar apa sih visi misinya untuk Indonesia secara keseluruhan gitu, karena masyarakat Indonesia juga bukan anak muda aja doang. Ya. Iya, takutnya kita terlalu mikirkan diri sendiri. Iya benar. Oke, nah ada pertanyaan lagi Mas, bagaimana cara mengembalikan marwah pelaksanaan sistem demokrasi dalam negeri yang masih banyak menuai catatan dengan terlibat aktifnya generasi milenial dan generasi Z? Mungkin ini ya Mas, saya juga menurut pandangan Mas Hilmi juga gitu, ada beberapa yang mungkin dicalonkan gitu, tapi ternyata mantan koruptor gitu, terus kayak itu kan cukup mengganggu dari pesta demokrasi ini gitu, karena gimana kita mau percaya dengan satu orang dengan backtrack mereka, dan anak-anak Gen Z ini kayaknya udah mulai pinter gitu ya untuk mencari backtracknya, kira-kira ini orang red flag nggak atau aman apa nggak untuk dipilih. Kalau menurut Mas sendiri gimana? Oke, ini bahasan yang sangat menarik. Demokrasi sebagai suatu sistem itu pasti ada lubang-lubang cacatnya. Itu pertama yang perlu kita sepakati terlebih dahulu gitu. Lalu yang kedua, demokrasi ini memiliki suatu hak kedudukan, seluruh masyarakat Indonesia itu memiliki hak yang sama gitu.
entah itu seorang profesor, entah itu seorang guru besar politik, guru besar hukum dengan mahasiswanya, atau mungkin bahkan dengan masyarakat yang tidak mengambil jenjang pendidikan tinggi, itu memiliki hak yang sama gitu, satu suara, one man one vote gitu. Nah, demokrasi memiliki banyak sekali kekurangan-kekurangan, demokrasi memiliki banyak sekali lubang-lubang kecacatan yang itu perlu disorotin dan perlu pengevaluasian. Nah, apa yang pada akhirnya menjadi tentang marwah pelaksanaan pesta demokrasi ini, itu tentu termasuk dalam lubang-lubang kecacatan ini. Sekarang mau berbicara tentang koruptor gitu ya. Ini bukannya saya membela koruptor yang mengajukan diri sebagai caleg ya, caleg ya biasanya. Iya, caleg biasanya. Bukannya kita mendukung mereka ya. Tetapi ketika narasi-narasi tersebut muncul gitu ya, itu nanti pasti akan ada narasi pengcounternya. Narasi yang mungkin akan dilontarkan oleh pihak korup ini. Loh kan kita sebagai masyarakat punya hak yang sama, hak dipilih dan hak memilih. Ya. Sehingga kalau semua dibatasin berarti hak saya diganggu dong gitu. Sedangkan kita kan memiliki hak yang sama, karena demokrasi menjunjung asas itu gitu. Menjunjung asas kesamaan tadi, kesamaan hak tadi gitu. Nah, pun dengan aspek-aspek lainnya gitu. Kemarin ada cukup yang menarik, ini mungkin agak sensitif sedikit bahasnya. Tentang politik dinasti gitu. Kan wali kota Solo maju nih gitu. Nah, tapi ada balasan counternya gitu. Loh, wali kota Solo punya hak juga gitu untuk maju, entah dia anak siapapun itu punya hak gitu. Ya benar gitu. Itu satu narasi yang betul gitu. Karena memang di dalam demokrasi ini semua orang memiliki hak. Nah tadi, karena demokrasi ada asas yang tadi pada akhirnya semua orang itu memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih gitu. Sehingga untuk kasus yang koruptor maju lagi itu memang akan menjadi suatu kecacatan sistem demokrasi itu sendiri. Yang pada akhirnya akan tersorot oleh masyarakat gitu. Itu yang mungkin kasusnya tentang koruptor yang nyalek lagi. Belum nanti kasus-kasus yang biasanya kalau semua pesta demokrasi itu kecatatannya banyak yang di teknis-teknis pelaksanaan pemilu ya. Ntar contoh kalau di tahun kemarin tuh ada yang pengawas TPS yang meninggal sampai 600 orang, itu kan jadi suatu kecacatan juga gitu, kecacatan teknis gitu. Entah nanti di tahun ini kecacatannya apa, ya itu merupakan suatu hal yang pada akhirnya ya demokrasi itu ini gitu. Ada kelebihannya, ada kekurangannya yang perlu kita sama-sama evaluasi. Yang jelas kita jangan sampai mengendorkan suatu fungsi kita juga untuk check and balance betul itu. Dalam demokrasi. Jadi mungkin kalau misalnya disampaikan tadi ada yang tadi mas koruptor bisa ngajuin gitu ya, kita juga cek juga gitu dan jangan kayak menyalahkan satu orang aja, tapi dari kita sendiri juga harus pintar-pintar juga ya untuk memilih gitu. Ada pertanyaan lagi mas, pertanyaan terakhir juga ini. Lalu bagaimana respon Gen Z dan milenial terhadap fenomena para artis yang diusung menjadi kader calon legislatif oleh parpol? Mungkin ini juga kaitannya sama demokrasi tadi ya mas ya, gimana mungkin ya artis juga manusia berhak juga ya. Gimana mas kalau menurut pandangan mas? Ya kita coba lihat dari sudut pandang politik. Yang pertama, ini jelas ada suatu kegagalan kaderisasi dari partai politik gitu. Karena tadi di tengah sempat kita sampaikan bahwasanya tentang pemilihan ini, tentang politik ini, ya kita melihat bahwasanya partai politik memiliki identitas tersendiri gitu. Punya ideologi yang diusung. Bahasanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ada seorang artis yang tiba-tiba maju, tiba-tiba masuk ke dalam partai, terus tiba-tiba bisa mencalonkan diri, ya mungkin itu dalam politik ya, bukan dalam demokrasi. Dalam politik itu mungkin lebih ke ini ada suatu kegagalan partai politik untuk melaksanakan kaderisasi. Sehingga mereka ingin mencari jalan instan dengan merekrut para aktor-aktor di tengah masyarakat yang itu sudah memiliki elektabilitas atau mungkin memiliki nama gitu. Jadi partai nggak perlu capek-capek lah untuk mengenalkan, mempoles para caleg-caleg ini, tinggal ambil jadi dari seorang artis gitu ya, udah dikenal, diusung, maka mereka mungkin melihat bahwasanya ini akan lebih mudah untuk terpilih dan masuk ke dalam Senayan atau mungkin masuk ke dalam DPRD seperti itu. Tapi kalau menurut pandangan mas, apa sih mas yang kayak dengan fenomena artis tadi nyalek, apakah mas kayak jadi setuju-setuju aja gitu, atau kayak ya tadi mungkin hanya sekedar pewarna-warni lah dalam pesta demokrasi ya, gitu? Yang pertama bukan setuju tidak setuju ya, tapi lebih ke ya ini fakta lapangannya seperti ini gitu. Kita sebagai masyarakat pun juga tadi
ya artis juga masih berhak untuk Ya. maju gitu. Tetapi kalau dipandang ke sudut pandang lain ya menurutku ini ada suatu ketidakpatutan gitu. Para artis ini lantas berbondong-bondong masuk ke dalam dunia politik gitu. Pun narasinya kayaknya semua sama ya, ingin menyuarakan di tentang dunia hiburan gitu. Ingin menyuarakan tentang seni gitu atau apapun itu kan lantas semuanya berbondong-bondong masuk ke politik gitu. Itu sangat disayangkan aja. Sama yang kedua saya lebih ke melihat ini tadi untuk menjual narasi-narasi anak muda gitu. Lagi-lagi yang disasarkan anak muda ya. Kalau semua artis-artis dicalonkan ke DPR atau DPRD gitu. Lagi-lagi anak muda yang jadi sasarannya gitu. Lagi-lagi kita yang pengen diambil suaranya para partai politik itu gitu. Bahkan ada lagu Yel-Yelnya itu kayaknya ini beberapa yang anak muda banget ya kesannya ya. lucu itu. Jadi 2024 ini nanti kayaknya semua partai politik bakal punya jingle anak muda gitu. Iya, betul. Kemarin kalau nggak salah ada yang bahkan udah punya dangdutnya juga gitu. Iya. Dangdutnya tentang partai politik itu atau tentang salah satu capres itu gitu ya. Lagi-lagi yang disasar anak muda. Nah, tinggal anak muda ini gimana? Apakah cuman gara-gara dengerin lagu itu terus langsung pengen ngasih suara ke partai itu, atau cuman gara-gara partai ada goyangannya gitu kan? Sekarang lagi TikTok lagi zaman Iya, benar. Ntar ada apa? Kalau di TikTok ada DC dan apa? Dance Korea. Nah, dance koreonya gitu. Terus anak mudanya seneng nyoblos partai itu tanpa memandang gagasan-gagasan yang dibawa. Nah, itu yang pada akhirnya perlu diperhatikan oleh anak muda itu sendiri. Tuh, jangan sesimpel itu gitu ya. Bener. Jangan sesimpel itu cuman gara-gara musik, gara-gara goyangannya aja langsung milih karena alasan embel-embel anak muda tadi. Oke, Mas, mungkin itu semua pertanyaan sudah terjawab dari ini kita tutup boleh ya, Mas ya. Siap. Mungkin makasih banyak untuk Mas Hilmi. Mungkin ada kata-kata terakhir? Oke, kata-kata terakhir ya untuk seluruh teman-teman pemuda yang ada di Indonesia. 2024 adalah pesta rakyat, pesta demokrasi, maka ini adalah waktunya pemuda ambil kontribusi. Seperti itu. Ya, oke, terima kasih Mas Hilmi. Semangat dalam melanjutkan kegiatannya, Mas. Siap. Oke, terima kasih semuanya teman 11. Sampai bertemu di podcast selanjutnya yang tentunya tidak kalah asik dan tidak kalah seru di podcast-podcast selanjutnya. See you, bye.